Jo, Siapa dulu nih? Aku Ali ya. Gimana teman-teman kabarnya yang sehat? alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini hari ini sudah mulai bisa itu ya pendaftaran proposal kan? Oh, udah bisa Bu hari ini Bu dibuka. Ya. Oke, silakan. Ya, baik mungkin saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi ya. Selamat masuk. Cukup banyak teman-teman yang mengajukan proposal sing ya. Ya, saya memberikan ma- arahan ya secara garis besar saja terkait teknis atau teknik penulisan ataupun konten. Nah, itu silakan disesuaikan dengan judul teman-teman masing-masing seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung saja kita mulai ya. Saya persilahkan dengan siapa ini? Mbak Kinan. Bisa dipresentasikan proposalnya. Masuk. Iya Ibu, dipresentasiin gimana Bu? Ya disampaikan aja dari latar belakang masalah coba. Bu siapa? Mau ke Emerging KPMPP, Hmm. mau ini tentang surat persetujuan dari ini mengikuti program BKM. Oh, nah, jadi teman-teman ya dalam proposal untuk latar belakang masalah itu pastikan di latar belakang masalah ini ada masalah yang konkret dalam proposal teman-teman. Jadi coba Mbak Kinan masalah di sini apa? Boleh ditunjukkan di paragraf keberapa? Iya Ibu, eh coba Jo minta tolong ke bawah terus. Nah stop stop, ke atas lagi. Nah ini, di paragraf ini Bu, yang kenyataannya banyak siswa yang masih merasa takut, cemas, atau kurang percaya diri saat diminta untuk berbicara di hadapan orang banyak.
Oke. Permasalahan ini Mbak Kinan dapatkan dengan teknik pengumpulan data apa? Ini Bu, jadi kan di sana ada program Jumat Kultum gitu ya Bu. Nah, jadi Ya. yang saya lihat dari sekolah tersebut, jadi anak-anaknya itu kebanyakan itu tuh ketika saya lagi ngajar juga dia kurang percaya diri saat diminta pendapat, terus saat menjelaskan di depan gitu. Nah, makanya Nah, ya, oke. Berarti nah, hasil observasi kan ya, hasil iya, pengamatan kan ya. iya Mm. betul. Jadi Mm-mm. di sini dituliskan dari hasil observasi di kelas, misal ya, di kelas 7 SMP Negeri 1 mana, misal diketahui bahwasanya atau didapatkan data bahwasanya banyak siswa yang masih merasa takut. Sekalian dituliskan dari hasil observasi di tanggal berapa. Mm-mm. Jadi teman-teman di latar belakang masalah pastikan ada masalah yang konkret, bukan opini teman-teman, dan itu didapatkan dari teknik pengumpulan data apa gitu, dituliskan. Misal didapatkan dari hasil wawancara guru, ya dituliskan berdasarkan atau hasil dari wawancara kepada guru agama dengan Bapak Raffi, misal pada tanggal 17 Agustus misal, didapatkan data bahwasanya di sekolah tersebut siswa-siswa mengalami penurunan prestasi belajar atau mengalami itu tadi tidak pede dan lain sebagainya. Nah, masalahnya ditulis, tapi harus ada dasar yang jelas karena penelitian itu kan bermula dari adanya masalah dan masalah itu bukanlah opini dari peneliti. Masalah itu tidak boleh opini dari peneliti, tapi harus merupakan fakta yang terjadi di lapangan gitu. Itu yang pertama akan ditanyakan penguji proposal ya. Ini penelitianmu masalahnya apa? Jadi pastikan penelitian kalian itu ada masalah konkretnya seperti itu. Oke, lanjut bisa ke rumusan masalah. Ayat Al-Quran sudah sesuai ya, pastikan sudah sesuai ayat yang digunakan. Nah, di latar belakang masalah tolong minimal satu jelaskan terkait ayat Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Nah, biasanya ditanya, mengapa Mbak Kinan memilih judul ini? Atau apa yang menarik? Atau apa keterbaruannya? Coba bisa dijelaskan. Iya Bu. Izin menjelaskan ya Bu. Jadi kan ini Kinan ngambil judulnya itu eh ini apa namanya? Mencari apa keterkaitan dari nilai kehidupan yang ada di dalam novel tersebut dengan program Jumat Kultum yang ada di sekolah. Jadi jadi buku ini tuh sebagai patokan gitu Bu, sebagai patokan supaya untuk meningkatkan gimana sih caranya meningkatkan biar program Jumat Kultum di sekolah ini bisa dapat berkembang lebih baik lagi. Buku ini dipakai di lapangan nggak? Itu awalnya enggak Bu. Jadi itu bukunya itu buku novel punya saya. Nah, tapi waktu di sekolah saya memberikan buku itu ke pihak sekolah gitu. Jadi sambil buat baca-baca di sekolah tersebut gitu Bu. Tapi saya memberikannya itu ke guru PAI-nya sendiri karena kan guru PAI-nya yang ngusulin program Jumat Kultum tersebut sama ke beberapa siswa. Kenapa? Apa yang spesial dari buku ini sehingga bisa dikaitkan dengan program Jumat Kultum ini? Kalau dari yang Kinan baca, jadi di dalam buku itu tuh ada gimana sih caranya melawan ketakutan yang ada di dalam diri untuk biar jadi tuh
ketika kita di depan orang banyak tuh jadi nggak takut lagi gitu, Bu. Itu ada nggak di latar belakang masalah? Eh, kayaknya belum ada deh, Bu. Nah, itu harus ditambahkan ya. Jadi, Oke, Bu. dua variabel judul itu harus dijelaskan secara umum di latar belakang masalah. Jadi, kenapa kok nilai kok novel Lost in Pesantren ini menjadi solusi? Nah, itu dijelaskan di latar belakang masalah. Setelah adanya masalah, ya, tadi ya, terus dijelaskan, maka di sekolah ini diterapkan program Jumat Kultum. Lalu menjelaskan terkait novel Lost in Pesantren. Terus kaitannya apa novel Lost in Pesantren dengan apa program Jumat Kultum ini dan dengan keberanian siswa. Nah, itu harus ada di latar belakang masalah. Nah, maka dari itu saya mengambil judul ini gitu. Jadi kalau ngambil judul itu kan pasti ada alasannya, ya. Alasan, bukti pendukung bahwa judul ini layak untuk diteliti itu harus ada di latar belakang masalah seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya. Iya, bisa, Nanti Ibu. sambil ngalir aja ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Lalu saya ke rumusan masalah. Bagaimana keseluruhan isi novel yang akan diteliti? Nah, jangan jangan ambil keseluruhan. Bagaimana nilai-nilai kehidupan dalam novel? Ya, bagaimana nilai-nilai kehidupan dalam novel titik-titik sampai pesantren. Oke. Nggak usah yang akan diteliti. Bagaimana nilai-nilai kehidupan dalam novel Lost in Pesantren? Lalu bagaimana penerapan program Jumat Kultum di apa keterkaitan nilai kehidupan yang ada di novel? Sebentar. Kayaknya yang nomor 4 nggak usah, Mbak. Oke, Ibu. Siap. Hmm. Tapi ini menurut sudut pandang saya ya, ada kemungkinan juga nanti bisa diubah oleh penguji gitu. Tapi nggak apa ikuti aja. Karena biasanya masing-masing penguji punya eh, perspektif masing-masing dalam artian gini, oh ini menurut saya penting untuk ada gitu. Baik, Ibu. Oke, tujuan penelitian mengikuti rumusan masalah ya. Bisa di-scroll ke bawah. Manfaat penelitian juga silahkanlah disesuaikan. Manfaatnya kalau bisa ya oke bagi guru, bagi siswa, bagi penulis juga bisa ya. Maksudnya bagi penulis secara umum ya. Jadi bisa menulis hal-hal yang bisa juga bermanfaat dalam dunia pendidikan misal itu. Tapi silahkan. Kerangka berpikir, coba dikebawahkan. Ini kerangka berpikir siapa yang memberi masukan saat menyusun ini? Saya ini sendiri, Bu, lihat dari skripsi yang tahun-tahun lalu di perpus. Kalau saya kok kayaknya bukan keterkaitan ya. Jadi gini, nilai-nilai apa tadi itu ya? Nilai-nilai apa tadi Mbak? Ya, nilai-nilai kehidupan dalam novel Lost in Hmm, Pesantren. Mm-mm. dalam novel dan relevansinya pada program. Kalau saya lebih gitu sih Mbak.
Kalau hanya keterkaitan itu seperti ya hanya informasi aja, oh ini keterkaitannya di sini gitu. Mm-mm. Tapi kalau relevansinya itu kayak bisa diterapkan. Coba diganti gimana? Judulnya, Bu. Jadi ya judulnya nilai-nilai. Coba judulnya. Ya. Hmm, jadi gini aja, nilai-nilai kehidupan dalam novel Lost in Pesantren dan relevansinya pada pelaksanaan program Jumat Kultum. Nanti dulu. Keterkaitan nilai. Nggak usah pakai keterkaitan. Nilai-nilai kehidupan dalam hmm, nilai strip nilai. Dengannya dihapus. Pada dimerahin aja. Nanti coba direnungkan lagi. Tapi menurut saya sih nggak perlu. Ya, Iya. dah disesuaikan itu ya ke bawah. Oke. Diturunkan tadi sampai mana kita ya? Kerangka berpikir, Ibu. Sampai kerangka berpikir itu simpelnya kotak pertama itu ada masalah. Ya, masalahnya apa dituliskan di situ secara ringkas. Lalu yang kedua, hmm, nilai bisa dipanah ke bawah itu nilai-nilai kehidupan tadi ya. Pada pada apa itu? Lost in tadi ya. Jadi kotak pertama jadi nggak usah seperti itu. Jadi satu kotak aja. Permasalahannya apa? Lalu dipanah ke bawah nilai-nilai itu tadi judul kamu copy. Lalu di bawah eh, apa siswa menjadi apa kan dia tadi malu-malu ya lebih percaya diri seperti itu intinya gitu jadi masalah solusi hasil ada gambaran ya Mbak Kinan Jadi kotaknya ada 3 aja, Bu. iya tiga aja Mm-mm. Nah kembali lagi kalau kerangka berpikir ini kan namanya juga kerangka berpikir ya nanti kadang juga dikasih masukan lagi sama penguji gitu tapi nggak apa-apa juga Iya. kalau part kerangka berpikir ini nggak menjadi penilaian yang utama sih. Misal pun di revisi penguji juga nggak yang mempengaruhi nilai jadi kurang baik juga enggak. Iya. Yang biasanya disorot itu latar belakang masalah harus ada, rumusan masalah harus sesuai, sama metodologi penelitiannya itu harus sesuai. Oke, lanjut. Penelitian terdahulu yang relevan. Ini pastikan kalau bisa jangan penelitian yang sudah lama, ya, penelitian-penelitian terbaru.
Dan penelitian terdahulu yang relevan itu kalau bisa juga jangan skripsi semua, tapi bisa ditambahkan dengan artikel-artikel. Dituliskan di sini persamaan dan perbedaan. Itu nanti harus ada ya. Persamaannya apa? Jangan hanya perbedaannya, juga dituliskan persamaannya. Yaitu sudah ada, Bu. Perbedaannya perbedaannya harus kita gambarkan secara detail ya. Karena di sini adalah nilai keterbaruan dari penelitian kita. Jadi kalau bisa jangan cuma beda tempat. Kalau beda tempat nanti pasti disampaikan oleh penguji ini penelitian ini tidak ada keterbaruannya gitu. Misal perbedaannya adalah penelitian si A tempatnya di SMP Negeri 1 Teluk Jambe. Penelitian saya tempatnya di SMP Negeri 2. Nah, itu bukan keterbaruan. Kalau keterbaruan itu kaitannya dengan konten atau isinya. Baik mungkin bedanya di variabel pertama atau variabel kedua atau kedua variabelnya gitu. Oke, lanjut. Gitu ya. Metode juga bisa dituliskan ya di sini. Misal penelitian Raffi pakai metode kuanti, penelitian saya pakai kuali. Tapi pastikan variabelnya juga ada keterbaruannya gitu. Jangan cuma sama variabelnya sama, yang satu kuanti, yang satu kuali. Nah, itu juga belum memperlihatkan keterbaruan penelitian. Oke, bisa lanjut. Ibu, Itu izin ya, bertanya dulu boleh, teman-teman. Bu? Oke, Ibu, ya. izin bertanya. Silakan, Mbak. Untuk yang kajian apa tadi? Research gap ini, yang relevan-relevan itu ya, Bu ya. Itu kalau pakai tesis sebenarnya boleh atau tidak ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Bebas Hmm. tesis. Bisa, skripsi Oke, Bu. bisa. Intinya apakah penelitian yang kita lakukan itu sudah banyak diteliti atau belum gitu. Karena kalau Hmm. sudah banyak menjadi jenuh dan dirasa tidak perlu untuk diteliti lagi karena hasilnya kebanyakan akan sama saja. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, oke. Lanjut aja. Coba di tabel penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, Mbak Kinan. Nah, kalau misal sudah ada tabelnya, ini pasti kan akan dilihat oleh penguji secara detail ya. Kalau tadi kan kayak kalimat-kalimat, jadi mungkin nggak terlalu detail dilihat. Tapi kalau sudah ada tabel, biasanya penguji akan detail melihat ini. Jadi mungkin dijabarkan perbedaannya. Ya, jadi kalau penelitian terdahulu tentang pembinaan keagamaan bagi siswa, mengkaji tentang novel Lost in Pesantren. Ini yang dikaji apanya? Nilai-nilai kehidupannya. Nah, itu ditulis dengan lengkap di penelitian saat ini gitu. Jadi nggak cuma metode kualitatif deskriptif, mengkaji tentang novel. Nggak cuma itu, tapi mengkaji tentang novel dan relevansinya dalam apa tadi itu ya, dalam kegiatan Jumat apa tadi? Kultum. Nah, ya, itu harus ditulis semua, dua variabel ditulis agar jelas bahwa penelitian kita itu berbeda dengan penelitian terdahulu gitu. Ya. Jadi jangan singkat. Iya, Mm-mm. baik Ibu. Oke, lanjut. Kajian teori harus mengikuti dari judul. Judulnya apa? Tentang nilai-nilai. Berarti di situ juga nilai-nilai novel Lost in Pesantren gitu. Keterkaitannya berarti nggak usah dihapus aja. Tapi nanti aja, ini baru masukan. Maksud saya nanti dihapus. Kalau dihapus sekarang nanti terlalu lama. Nah, itu udah ada definisi nilai ya. Nilai-nilai kehidupan itu apa saja secara umum. Kalau di sini nggak harus hanya mengambil dari novel tersebut, bisa mengambil dari teori umum juga terkait nilai-nilai kehidupan tadi ya.
Tapi sepertinya di rumusan masalah itu menjelaskan hasil enggak ya? Hasil dari Oke, lanjut. Kayaknya manfaat membaca novel itu juga enggak usah deh. Jadi langsung yang berkaitan dengan judul aja. Kalau dia bahas nilai-nilai kehidupan ya diperdalam teori-teori tentang nilai-nilai kehidupannya. Gitu. Pastikan juga di teori-teori ini terdapat apa ya, teori-teori dari tokoh Muslim misalnya, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang sesuai gitu bisa dimasukkan. Kalau di sini kan mungkin di kegiatan itu tadi ya, kegiatan Jumatnya. Nah, itu nanti dimasukkan, jangan lupa dimasukkan keislamannya karena bidang teman-teman kan di sana. Jadi jangan kering gitu. Jangan umum saja. Oke, nanti disesuaikan ya, Mbak ya. Ya, baik Bu. Ibu, maaf Oke. mau nanya Bu. Silahkan. Nah, kan judul saya kan pengaruh metode inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis ya Bu ya. Nah, X-nya kan X-nya itu kan metode inquiry Bu. Nah, Y-nya kan kemampuan berpikir kritis Bu. Ya. Nah, itu indikatornya tuh dari keduanya atau hanya yang berpikir kritis saja Bu? Kalau metode tuh nggak ada indikatornya atau Ya. tetap pakai Bu? Kalau metode dia pakainya sintak ya atau langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran. Oh, berarti ya bagian indikator metode inquiry-nya nggak perlu ada ya Bu ya? Karena langkah-langkahnya udah Ini ada di apa? atasnya gitu. Untuk di mana? Di landasan teori ya. Iya Bu, di landasan teori Bu. Kalau di landasan teori berarti ya pengertian tentang metode tersebut, metode inquiry, lalu langkah-langkahnya, ya. Lalu biasanya apa itu plus minusnya, kelebihan Iya, dan kekurangan metode tersebut. sama tujuan ya Bu ya. Oke, bisa. Mm. Lalu metode inquiry ini biasanya digunakan untuk penyampaian materi seperti apa? Mungkin bisa dimasukkan. Oke, berarti yang indikator nggak perlu ya Bu ya, karena Iya. udah di langkah-langkah gitu. Oke, Indikator itu kan ada di hasilnya ya, berarti ada di apa berpikir kritis. Indikator siswa berpikir kritis itu seperti apa? Gitu. oh, oke siap. Baik, makasih banyak Bu. Ya, oke. Ini program Jumat Kultum ya. Definisi pelaksanaan maksudnya apa? Itu tadi judulnya ada pelaksanaannya soalnya Bu. Pelaksanaan program Jumat Kultum. Hmm, Hmm. oke. Program Jumat Kultum. Nggak usah sih pelaksanaan. Maksudnya, ya coba-coba. Pelaksanaan. Yang jelas berarti definisi pelaksanaan program Jumat Kultum. Gitu bisa. Oh, program Jumat Kultumnya ada di bawahnya sih Bu. Apa disatuin aja? Hmm, langsung disatuin aja sih. Terus judulnya juga pelaksanaan program. Nggak usah pakai pelaksanaan. Program Jumat Kultum. Nah, di dalamnya ada itu definisi-definisi itu. Baik Bu. Definisi Jumat Kultum. Oke, bisa dilanjut. Ya, oke. Macam-macam kegiatan di Jumat Kultum sudah ada? Belum kayaknya Bu. Nah, itu dimasukkan. Kan itu nanti yang menentukan bisa membangun kepercayaan diri siswa kan? Program-programnya apa saja.
Kalau Jumat Bu. Kultum ini apakah ada teori tersendiri? Maksudnya ada bukunya atau ada apanya Mbak Kinan? Kegiatan Jumat Kultum. Kalau dari Jumat Atau Kultumnya sih nggak ada bukunya, Bu. hmm, Iya, nggak ada. oke, coba Jumat Kultum. Berarti bisa dijelaskan tentang kegiatan penunjang keagamaan siswa ya. Nah, di dalamnya nanti ada salah satu contohnya adalah Jumat Kultum. Nah, nanti baru dijelaskan Jumat Kultum secara terperinci gitu, Mbak. Ditambahkan terkait Kegiatan teori umumnya terkait program penunjang keagamaan peserta didik. hmm, Oke? baik, Bu. Ya, pastikan setiap teori itu ada dasarnya atau ada kutipannya. Oke, Siap. kita ke metodologi penelitian. Metode penelitianmu ini berarti pustaka dan lapangan ya? Iya, Bu. Oke. Mm-mm. Nyari mama, nyari. Iya, silahkan dijelaskan secara garis besar. Ini dijelasin, Bu. Iya, Kina. Oke, jadi buat pendekatan sama metode penelitiannya itu, Kinan ngambil pendekatan kualitatif deskriptif. Tuh. Jadi di sini eh, untuk teknik pengumpulan datanya itu ada 4. Yang pertama ada pakai observasi lapangan, yang kedua dari wawancara dengan guru dan siswa, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat dari studi pustaka. Itu wawancara guru dan siswa, wawancara guru dan siswa ya. Coba Iya, apa Bu. aja tadi Mbak? Dokumentasi. Eh, observasi lapangan. Hmm. Yang Mm-mm. kedua wawancara dengan guru dan siswa. Yang Mm-mm. ketiganya pakai dokumentasi, sama yang keempatnya studi pustaka. Karena itu kan pakai novel tadi, Bu. Oke, wawancara guru dan siswa. Apa saja aspek yang mau diwawancarai udah ada belum? Ini, Bu. Pertanyaannya sih kemarin seputar ini. Coba dinaikkan lagi. Dinaikkan, Mbak. Di apa ya? Yang Di atas, scroll atas. Atas, atas. Oke, yang pertama observasi ke bawah. Nah, coba Mbak, ke atas Mbak. Observasi, observasi. Nah, observasi ini teman-teman tolong diperhatikan. Jangan hanya menulis pengertian observasi berdasarkan teori ya. Kalian harus menjelaskan di sini apa yang hendak diobservasi. Ya, pada penelitian ini peneliti hendak mengobservasi terkait
A apa, B apa, C apa, jadi terkait penelitian kalian itu dijelaskan di sini. Jadi proposal itu kan harus jelas ya, harus menggambarkan pelaksanaan penelitian secara teknis. Jadi nggak cuma teori, kalau teori mah sudah tahu gitu ibaratnya, begitu ditambahkan. Begitu juga dengan wawancara. Apa yang mau diwawancarai? Hmm, Ini udah ada pertanyaan wawancara, oke. Oke, lanjut. Yang ketiga, Iya, Bu. dokumentasi ya. Apa yang mau didokumentasikan? Nah, ini kan masih. Nah, misal seperti ini, kegiatan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan beberapa data seperti antara lain kegiatan Jumat Kultum, bagaimana dampak dari kegiatan Jumat Kultum, ya, Iya, Bu. lalu bagaimana nilai-nilai dari misal seperti itu. Nah, itu dijelaskan di sini ya, teman-teman. Karena kebanyakan mahasiswa yang saya uji proposalnya itu hanya dokumentasi menurut Sugiono adalah hanya seperti itu. Jadi tidak menjelaskan dokumentasi apa yang mau diambil dari penelitian teman-teman gitu. Termasuk studi pustaka. Nah, kayaknya rumusan masalahnya ada yang mau saya rubah, Mbak Kinan ya. Kita belum bicara hasil tadi ya. Hasil dari saya rasa penting. Bukan yang pertanyaan nomor 3, Bu. Coba dilihat dulu. Coba. Bagaimana nilai-nilai kehidupan dalam novel Lost in bagaimana nilai-nilai kehidupan relevansi. Judulnya di copy, ditaruh di nomor 2. Di copy, ditaruh di nomor 2. Nah, nomor 3, Mbak Kina nanti bicara bagaimana hasil dari penerapan itu program Jumat Kultum titik. Dah. Dah gitu ya, nomor 4 dihapus. Nah, teman-teman agar lebih mudah tadi ya, kalau observasi itu mau mengobservasi apa, teman-teman bisa melihat kerumusan masalah. Jadi data apa yang mau diambil dari observasi, nah bisa di-copy aja dari rumusan masalah. Termasuk di wawancara, apa data yang mau diambil dari wawancara, apa yang mau diambil dari observasi, dari dokumentasi. Nah, itu bisa teman-teman mengacu pada rumusan masalah yang sudah ditentukan. Oke, sudah selesai berarti ya. Daftar pustaka jangan lupa. Apalagi ada itu ya, perencanaan penelitian ya, waktu penelitian enggak? Ada, Bu. Itu. Cuma sampai metodologi. Oke. Ada, Bu. Waktu penelitian dilaksanakan, waktu penelitian itu dilaksanakan bulan November. Orang proposalnya aja bulan apa ini? Januari kok. Penelitiannya kan berarti setelah proposal kan? Oh, berarti setelah proposal jadi ya, Bu? Iya dong. Soalnya kan Kinan udah ngambil Itu datanya pas. namanya kan observasi awal ya. Iya, Tapi benar-benar. pelaksanaan penelitian seyogyanya, pelaksanaan penelitian itu kan setelah proposal disetujui kan ya. Iya, iya benar, Bu. Mm-mm. Baik, Bu. Nah, nanti disesuaikan. Misal sampai kira-kira butuh berapa bulan untuk penelitian. Kalau bisa ya sampai sidang gitu. Kira-kira 3 bulan lah. Waalaikumsalam. Ibu maaf, mau nanya lagi Bu. Ya, silahkan. Kalau kalau proposal tuh pakai kata pengantar sama daftar isi gitu nggak sih Bu?
Saya malah nggak teliti ya Mas ya. Lihat di itu, lihat di panduan Mas. Oh, di panduan sih nggak ada, Bu. Kalau nggak ada ya udah. Tapi kayaknya Oh, kalau daftar isi sih harusnya ada ya. daftar isi. Kalau misalkan ini Bu, yang di bagian instrumen itu udah masukin pernyataan-pernyataan gitu belum sih Bu? Kayak bikin tabel atau belum Bu kalau proposal? Yang mana? Di metode pengumpulan data, di teknik Enggak di, pengumpulan data. iya Bu, yang di instrumennya Bu. Itu udah ada kisi-kisinya atau belum ya Bu ya? Oh kalian? Nah kalian harus melampirkan instrumen nggak kalau di panduan? Nggak ada tulisannya, Ibu. Kayaknya sih enggak. Instrumen itu setelah ini jadi, nah baru udah dapat pembimbing, baru konsultasi instrumen. Setahu saya sih enggak dimasukkan ya. Oh, halaman 12. Oke, 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 siap Bu. Tapi kalau di panduan, kalau di panduan diminta masukan ya disiapkan. Tapi kalau enggak Ah, ya enggak baik usah. Bu, siap. Makasih Bu. Hmm, Oke, Ibu izin ya. nanya, skripsi itu kita pakai lampiran 9 atau yang 10 ya Bu? Yang di panduan. Di panduan. Coba saya tanya. Kebetulan laptop saya mati. Kalau enggak, ini saya share screen aja Bu. Ada kok Bu. Boleh, boleh, yuk. Yang terbaru, Mas. Iya Bu, Yang ini Bu. 2002 berapa tuh? Ini Bu. 23 Bu. Oke. Yang mana Ras? Yang lampiran 9 yang di bawah. Oh, lampir Ras. Saya. Lampiran 9. Sampai nih. Ini Ras. Nah, iya itu untuk proposal atau bukan ya Bu? Bentar. Oke, di sini sampai instrumen dan validitas. Kalau validitas sih harusnya belum ya. Coba ada keterangan lain lagi nggak selain ini? Lampiran 10. Kalau saya ngambilnya lampiran 10 Ibu yang bab 1, 2, 3, Coba bab terus 3. sampul. Lebih banyak Ibu itu bab 3-nya. Coba bab 3-nya, Mas. Instrumen teknik pengumpulan data. Oh, ada instrumen penelitiannya. Sudah ada validitas dan reliabilitas instrumen. Iya Ibu. Kalau analisis data, oh iya. Kinan, kamu tadi teknik analisis datanya belum ya? Ada, Bu. Sudah. Ada belum? Sudah ada, Bu. Nah, kalau instrumen dan validitas, coba nanti saya tanyakan ke Bu Oyoh dulu ya. Karena selama saya menguji sih, mahasiswa nggak memasukkan instrumen dan validitasnya. Cuma sampai metodologi penelitian itu kayak populasi sampel, teknik pengumpulan data, cuma sampai situ. Dan teknik analisis data, sampai situ. Sama waktu dan tempat penelitian. Tapi ini ada instrumen dan validitas instrumen. Coba nanti saya tanyakan dulu ya. Siap Ibu, makasih Bu. Tolong nanti diingatkan ya Mas Raffi ya. Iya Bu, siap. Ini udah kelar ya Ras ya? Oke, sudah? Iya Bu. Oke. Oke. Lanjut ya ini ke kuanti. Ibu izin bertanya, boleh? Ya. Ya, jadi Kinan ini eh, kan tadi kan judulnya diganti ya sama Ibu. Nah, itu revisiannya tuh nanti aja setelah sempro apa gimana ya, Bu? Soalnya pas kemarin sama Pak Taufik juga TC
lanjutin aja yang udah di ACC Bu Oyo. Gitu, Bu. Oh iya ya. Jadi Oke. kata Oh iya, Bapak, judulnya udah di ACC ya. iya Bu, gitu. Jadi Nah, berarti katanya gini Mbak Kinan. menjawab, iya Bu. Hmm, Berarti tetap pakai judul itu, tapi rumusan masalah tadi dirubah ya. Kan rumusan masalah ini yang mau diujikan kan ya. Iya, iya. Berarti Tadi yang yang diubah, pertama, yang diubah rumusan masalahnya. Yang pertama tadi bagaimana nilai-nilai ya tetap. Yang kedua, bagaimana keterkaitan nilai-nilai dengan tadi judulnya. mm-mm. Yang ketiga hasil dari penerapan itu. Oke, Oke, sudah? iya, iya. Jadi ini mah lanjut aja ya Bu pakai yang proposal ini dulu, soalnya kan pengumpulan sempurna itu Eh, eh, sebentar lagi Bu, lan- gitu. Iya ya, Ya, betul-betul. oke. Lanjut Baik, tapi dibenahi tadi ya, dibenahi rumusan masalah sama tadi. Yang lain-lain saya masukkan tadi. oke. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, ya, oke lanjut ya ke proposal berikutnya. Sebelum ke sini, teman-teman yang meneliti kualitatif ada yang ingin ditanyakan silahkan. Bu, izin masuk, izin bertanya boleh? Iya, silahkan. Ini saya mau nanya terkait judul saya ya Bu ya. Kan judul saya tuh penggunaan pendekatan contextual teaching learning dengan teknik inquiry dalam membangun motivasi siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9 MTS Anwarul Falah. Nah, di sini saya kan kemarin hampir menyelesaikan semuanya ya, hampir meneliti semua gitu ya. Jadi di sini tuh judul saya penggunaan pendekatan contextual teaching learning CTL dengan teknik inquiry itu bro. Jadi saya tuh pengen ngeganti kata teknik itu menjadi metode Bu, karena di beberapa penelitian yang relevan ya, yang dari dulu gitu, yang tahunnya terbaru itu teh metode bukannya teknik si inquiry itu Bu. Oh, oke Mas Noval, mohon izin bisa diketik di sini dulu ya di chat ya. Nanti coba saya pahamin dulu pertanyaannya, nanti saya kasih arahan gitu. Iya, baik Sambil Ibu. sambil saya cek proposal yang kuantitatif teman-teman. Oke, ya ini penelitiannya siapa ini? Nanda Ibu. Ya, coba dijelaskan Mbak Nanda latar judulnya apa? Judulnya Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Penggunaan. dan Video Exchange terhadap Kemampuan Kognitif Siswa kelas 8 pada pendidikan agama Islam di SMPN 4 Kelari. Coba langsung latar belakang masalahnya. Terus jadi bawah. Terus di halaman keempat kayaknya deh, bagian khususnya. Nah, di sini berdasarkan pengamatan awal Nanda di kelas 8 pada mata pelajaran PI di SMPN 4 Kelari, ditemukan masalah yang terjadi yaitu model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariasi dan masih berpusat pada guru. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut, siswa cenderung hanya mencatat dan mendengarkan saja, Bu. Jadi, tidak terlibat aktif sehingga kelas itu menjadi lebih pasif. Hal ini
menyebabkan beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru PAI tersebut. Kurang lebih kayak gitu sih Bu masalahnya. Nah, terus kan variabel variabel Yenanda itu mengangkat kemampuan kognitif. Sebentar ya, Mbak Nanda. Berdasarkan pengamatan awal, itu bisa diubah dengan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Mm-mm. Lalu di sini dijelaskan apa? Kurang bisa memahami materi gitu ya. Iya, siswanya Itu kesulitan atau didapatkan dari mana? Karena kalau kita sebentar. Karena kalau kita mengamati, biasanya belum bisa mengukur, oh pemahamannya kurang. Itu dilihat dari mana? sebenarnya kan ini ngangkat sekolah yang pas PLP ya Bu. Jadi Nanda ituin yang pas PLP sih Bu. Tapi kata-katanya kurang tepat ya Bu kalau untuk Kan di sini masalahnya pemahamannya kurang karena metodenya yang biasa saja gitu. Iya, Iya kan ya? iya Bu, betul. Nah, pemahaman itu kan harus bisa diukur. Tidak bisa kita mengatakan pemahamannya kurang kalau tidak ada bukti. Nah, misal mungkin dari hasil wawancara, kemampuan menangkap materi pembelajaran kurang. Nah, dari hasil apa maksud saya bisa menyimpulkan menangkap pemahamannya kurang. Iya, apa itu ini pendapat Nanda waktu PLP kemarin Bu. Jadi Nah, kalau sebagai landasan dilaksanakan penelitian itu tidak bisa menggunakan opini peneliti, jadi harus ada datanya. baik Misal Bu, baik. dari hasil wawancara kepada siswa, siswa merasa kurang mampu menangkap materi pembelajaran karena metodenya konvensional. Mereka merasa mengantuk atau apa, sehingga sulit menerima materi. Misal seperti itu. Jadi harus ada dasarnya. Harus benar-benar dari objek penelitian gitu, masalah itu. Bukan Wawancara peneliti yang membuat masalah. kalau misalnya kita wawancara siswa juga nggak apa-apa ya Bu, berarti kalau mau tahu dari sudut pandang siswanya. Nggak apa-apa. Misal, bagaimana dengan metode yang hanya mencatat dan eh, apa itu ceramah? Apakah teman-teman di sini bisa mudah memahami gitu? Misal tanya ke siswa. Ya kurang sih Mbak, misal kurang Kak karena kita ngantuk. Nah itu bisa jadi bahan temuan untuk masalah yang diangkat. Oh iya Bu, baik Bu, siap Bu. Jadi hal-hal terkait motivasi. Nah, kalau motivasi itu bisa diamati oleh peneliti bisa, tapi kalau kemampuan kognitif itu harus konkret gitu. Misal motivasi, saya sebagai peneliti kok melihat siswanya pada tiduran, pada ngobrol sendiri. Nah, itu sudah terlihat bahwasanya mereka kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Itu bisa dari hasil observasi peneliti. Tapi kalau bicara nilai, kemampuan menangkap materi itu memang harus konkret dari objek yang mau diteliti begitu. Ya, baik Ibu. Oke, bisa diterima ya? Bisa Bu, bisa. Oke, kita ke rumusan masalah. Ini pakai eksperimen berarti? Iya Bu. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana penerapan model pembelajaran pada mata pelajaran tadi judulnya apa? Pengaruh penggunaan model pembelajaran RTE. Oke. Rumusan yang pertama bagaimana penggunaan atau bagaimana penerapan. Oke.
bagaimana kemampuan kognitif siswa? Oke, ya. Tujuannya mengikuti, manfaatnya juga silahkan teman-teman dikembangkan. Manfaatnya kira-kira apa? Lanjut. Manfaat sudah. Nanti, nah ini kalau pengaruh itu hanya ada 2 kolom. Ini kerangka berpikir ya. Iya, Bu. Kolom kiri itu variabel X, dipanah ke kanan, lalu ada kolom di kanan variabel Y. Sudah, itu aja. Itu ada di bukunya Sugiono. Nanti teman-teman bisa buka. Kerangka berpikir kalau kita meneliti terkait pengaruh-pengaruh. Jadi cuma ada 2 kolom. Kolom sebelah kiri itu adalah penerapan model pembelajaran bla 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 PAI. Terus dipanah ke kanan. Terus kolom di kanan itu adalah apa, Mbak? Apa? Kemampuan tadi ya, kognitif siswa. Kemampuan kognitif. Udah gitu aja. Berarti nggak usah Terus di bawah kolom nggak usah. Terus di bawah kolom itu ada X dan Y gitu. Terus untuk sebelum kan kerangka berpikir ya Bu, itu atasnya perlu narasi dulu nggak sih Bu? Apa langsung bagan aja? Bisa, ada narasi. Jadi ya narasi bagaimana penelitian ini dilaksanakan sih. Kan itu kerangka berpikir dari mulai direncanakan sampai nanti mendapatkan hasil gitu. Iya, Secara Bu. garis besar saja tapi. Baik, Bu. Oke. Penelitian terdahulu yang relevan, oke lah. Didetailkan perbedaannya apa. Kalau bisa jangan hanya tempat. Terus ditulis. Lalu ini coba dijelaskan Mbak Nanda. Yang membedakan penelitian Mbak Nanda ini dengan penelitian terdahulu apa? Sebenarnya kebanyakan perbedaannya hanya di variabel Y-nya saja, Bu. Jadi kan itu beberapa ada yang meneliti di minat, motivasi gitu. Oke. Sedang Ya nggak apa-apa. variabel Tapi dituliskan itu ya. ya ditulis di bagian kebaruan dan original. Oke. Oke, lanjut. Cooperative learning ya. Di dalamnya ada itu ya, RTE tadi ya. RTE-nya Nanda buat subbab baru, Bu. Oke. Buat Iya, nggak apa-apa. Itu harus didetailkan langkah-langkahnya seperti apa. Ada nggak? ada, Bu. Satu pengertian, kedua langkah-langkah, yang ketiga kelebihan dan kekurangan. Iya, oke. Tapi seperti yang tadi Raffi tanyain, dan model pembelajaran itu Nanda nggak naruh indikatornya karena emang kalau di saat itu nggak ditemukan gitu Bu indikator dari model pembelajaran tersebut. Maksudnya? Iya, nggak usah. Iya. Berarti nggak apa-apa kan Bu ya? Kalau model itu lebih ke langkah-langkahnya atau sintaknya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini yang ada kemampuan kognitif siswa itu seperti apa? Ada indikatornya enggak ini? Ada Bu di poin ke. Ada nggak di sini upaya untuk intinya gini, hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Ada nggak? Di mana di Adanya salah faktor Bu satunya yang nanti? baru masuk. Baru adanya faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif. Oke, boleh. Di dalamnya ada penggunaan model pembelajaran yang sesuai enggak? Di dalam bagian mana? Dalam faktor yang mempengaruhi kognitif siswa apa saja? Ada faktor fisik, faktor lingkungan, yang kayak lingkungan, faktor faktor apa keturunan kan lagi? salah satunya, terus faktor kematangan, terus faktor minat dan bakat.
Nah, masukkan metode ini ada dapatkan minatnya menggunakan agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir gitu. Dijelaskan. Jadi teori itu mendukung dari pelaksanaan penelitian. Baik, Bu. Jadi di bagian itu dijelasin lebih rinci lagi ya, Bu. Faktor minat dan dijelaskan di dalamnya. Oh, ya. Baik, Ibu. Tadi ada ya yang kedua, faktor lingkungan. Itu di faktor lingkungan kan berarti kemampuan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tadi ya. Iya, Ya Bu. salah satunya dengan pemilihan metode yang sesuai gitu. Baik, Ibu. Hmm. Oke lah. Kan kajian teori itu seharusnya dua ya, Bu. Pertama variabel X, yang kedua variabel Y. Terus itu Nanda tambahin ada C, pengertian dari pendidikan agama Islam itu nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa kan itu juga masuk ke Dalam judul judul. ya. Iya. Iya, baik. Nah, lebih diutamakan materi apa tadi yang mau diteliti? Misal akidah akhlak. Nah, itu juga harus masuk di dalamnya. Pembahasan terkait misal komponen-komponen materi PAI ada ibadah, akidah akhlak, apa itu fikih udah ada ya? Oh ya, oke. Oke, lanjut. Kuantitatif ya. Kuantitatif eksperimen. Sampelnya berapa? Harus dijelaskan siklus berarti ada siklusnya ya. Harus pakai siklus, Bu. Nah, di sini gimana? Coba dijelaskan saja dulu coba. Oh iya ya, lupa. Jadi ini kan Nanda jenis penelitiannya kuasi eksperimental. Nah, di mana di sini itu ada desain jenis non-equivalent control group design. Nah, itu ada pretest sama post-testnya, Bu. Jadi ada kelas kontrol sama kelas eksperimennya. Buat ngelihat apakah terdapat pengaruh setelah diterapkannya metode tersebut di kelas eksperimen gitu, Bu. Jadi perbandingan kan, Bu, antara kelas kontrol dan kelas eksperimennya. Oke. Lalu Terus populasinya kan seluruh kelas 8 ya, Bu, di judulnya kelas 8. ya. Soalnya ngambil 2 kelas, Bu. Populasinya berapa? Seluruh kelas 8 di SMP 200 itu ya. 280-an orang gitu, Bu. Itu berarti populasi. Iya, ada datanya, cuman Anda belum buat tabel populasi sama tabel sampelnya, Bu. Ini bab 3 emang belum sempurna semua gitu. Nggak apa-apa. Sampelnya dijelaskan. Kamu ngambil sampel itu atas dasar apa? Harus ada dasarnya. Misal menurut Sugiono dalam pengambilan sampel bla 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 itu ada kan ya? Ada, oke. Ada teknik samplingnya. Dasar mengambil sampel. Iya, Bu. Ada. Oke. Untuk pengumpulan datanya, karena ini eksperimen, jadi ada penyebaran angket atau kuesioner, terus tes, sama yang terakhir ada dokumentasi. Ya.
Ada tesnya ya. Iya Bu, Tes soalnya kan setelah menggunakan metode tersebut kan ya. iya Bu. Berarti tes itu kan dilakukan di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Ekstrim. Dijelaskan. Oh, iya Bu, baik. Ini ada pretest dan post test. Iya Bu, jadi tapi sama yang di lembar yang dikasihnya tuh antara pretest sama posttest. Tahu saya. Hmm, pretest post test. Ini diberikan ke yang itu juga ya, yang kelas kontrol, eh, kelas kontrol juga. Iya sama Bu. Cuma bedanya di Dua kelas kelas ya. tidak Oke. diterapkan model Mm-mm. pembelajaran. Oke. Soalnya berupa apa ini? Pilihan ganda, IC atau apa? Itu di instrumen penelitiannya ada Bu detailnya, tapi belum belum dibuat juga sih Bu. Cuma Hmm, ada sebagian pilihan ganda sama esai kayaknya ya. mau dibuatnya nanti. Sama Kalau angketnya dia untuk melihat apa? mengukur ininya Bu, apa namanya? Efektivitasnya kali ya Bu. Pelaksanaan. Jadi angketnya tetap buat yang mau apa? Angket model pembelajaran RTS sama angket kemampuan kognitif. Atau harusnya gimana Bu angketnya? Nah, ini kalau untuk melihat pengaruh, saya rasa untuk membandingkan nilai saja sudah bisa melihat pengaruhnya ya. Tapi tidak Hmm, apa-apa coba dimasukkan begitu dulu. Karena nanti terkadang juga ada masukan lain dari pengujinya gitu. Sementara baik. begitu. Tapi kalau saya rasa, mm, oke. Ujinya apa saja? Validitas. Nah, ujinya ada lagi yang belum dimasukin. Mm-mm. Kalau eksperimen itu kan ada uji nilai kayak uji nilai gen, terus uji homogenit. Oh, apa itu ya? Regresi ya. Ya, regresi dan linear itu belum belum Nanda masukin Bu, ini masih yang validitas sama reliabilitas aja. Oke, coba dilihat di buku ya, buku Sugiono atau buku Metapan yang lain itu eh, dijelaskan dilakukan ketika kita melakukan penelitian eksperimen. Ya, nanti bisa dimasukkan. Iya Bu, baik. Oke, saya rasa ini sudah cukup matang ya. Semoga nanti bisa tidak banyak lah ya revisinya. Amin. Terima kasih banyak itunya. Tapi penguji itu beda sudut pandang gitu. Tapi enggak apa. Ya, baik Ibu. Tapi secara keseluruhan sih sudah oke. Jadi arahnya sudah sesuai gitu. Lalu tadi itu ya Mbak Nanda terkait kerangka Kerangka berpikirnya Bu. Mbak Nanda. Mohon maaf Bu, jaringannya jelek. Kenapa Bu? Ya, berpikir saya baru ingat ini eksperimen ya. Iya Bu, eksperimen. Nanti pakai yang tadi coba ditampilkan kerangka berpikirnya yang awal.
Nah, kalau eksperimen pakai ini juga enggak apa-apa, Mbak. Saya pikir tadi bukan eksperimen. Seingat saya bukan eksperimen, jadi saya itu. Kalau eksperimen pakai kerangka berpikir ini juga enggak apa-apa. Oh iya, baik Ibu. Berarti kerangka berpikirnya nggak usah diubah ya Bu, nggak apa-apa. Nggak usah. Tapi kalau melihat kerangka berpikir ini sih tadi ya kalau menjawab teknik apa tadi pengumpulan data sih Dua-duanya memang dilakukan fokus terus. pada tes ya. Iya, Tapi nggak apa-apa, angketnya tadi dimasukkan aja nggak apa-apa. Oke, gitu Mbak Nanda ya. baik Ibu. Ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi disesuaikan ya. Poin utamanya adalah rumusan latar belakang masalah itu harus jelas masalahnya. Dasarnya harus jelas dari observasi kah, dari dokumentasi kah, dari wawancara kah. Kalau wawancara, teman-teman tuliskan teman-teman mewawancarai siapa, guru kah, siswa kah, dan lain sebagainya. Lalu rumusan masalah, kalau kualitatif biasanya usahakan sampai melihat hasilnya. Seperti tadi, misal penerapan program Jumat Kultum. Nah, itu di rumusan masalah harus sampai bagaimana hasil dari penerapan Jumat Kultum, misal seperti itu. Lalu tadi ya kajian pustaka, keterbaruan. Nah, ini penting. Tolong dijelaskan secara rinci perbedaannya apa penelitianmu dengan penelitian terdahulu. Pastikan penelitian terdahulu itu bukan penelitian yang sudah lama, tapi masih belum lama ini gitu. Ya kisaran 5 tahunan lah ya. Seperti itu. Lalu tadi ya kajian pustaka itu juga harus sesuai dengan judul. Masing-masing item di judul itu harus ada teori yang karena apalagi di kualitatif. Kualitatif itu kajian pustakanya harus lengkap, harus detail. Karena kajian pustaka itu nanti yang akan digunakan atau sebagai pisau analisis dari hasil penelitian teman-teman. Ya, kajian pustaka atau landasan teori. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri mungkin? Ibu izin tanya. Ya. Ibu kan sebelumnya judul saya Bu implementasi metode UMI. Metode UMI dalam pengurutan hafalan Quran juz 30 di MI Bahrul Ulum. Tapi setelah saya tanya lagi gurunya ternyata bukan metodenya belum pakai, hanya agamanya saja Bu. Coba diulang Mbak, maaf agak ramai. Iya Bu, jadi kan sebelumnya saya mengajukan judul ya Bu, judulnya itu implementasi metode UMI dalam penguatan hafalan Quran juz 30. Nah, itu kan udah sama Bu Oyo Bu. Tapi setelah saya tanya lagi, kabari ternyata yang dipakai itu di sekolahnya bukan metodenya Bu, tapi hanya lagamnya saja. Hanya apa? Hanya lagamnya saja Bu, nadanya saja yang dipakai, bukan metode UMI-nya, tapi hanya lagam metode UMI-nya. Kalau kayak gitu gimana Bu? Apakah saya harus ganti judul nanti setelah sempro, apa sekarang lanjut dulu aja nih yang udah di-ACC sama Bu Oyo? Coba dalam 1 hari bisa nggak ya cari sekolah yang pakai metode itu. Jangan berubah judulnya, cari sekolahnya aja Mbak. Kayaknya banyak ya yang menerapkan metode UMI. Oh iya, oke. Berarti nyari coba sekolah coba cari info di kakak kelas atau apa yang sudah mengajar, biasanya punya tahulah informasi tentang sekolah ini metodenya ini, sekolah ini metodenya ini gitu. Ya oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, ya, sama-sama. Ibu, Oke, ada lagi semangat ya, teman-teman. Bu izin bertanya. Ya. Ibu izin bertanya. Siapa dulu silahkan. Lina duluan Bu. Ibu untuk jadi judul saya itu tentang pembiasaan membaca surat Yasin terhadap kecerdasan spiritual. Nah, untuk pengaruh ya, pengaruh. Iya, pengaruh. Iya, pengaruh.
Jadi Mm-mm. untuk indikator dari pembiasaan membaca surat Yasin itu setelah saya baca-baca dari literatur, itu nggak ketemu Ibu. Jadi untuk itu gantinya harusnya seperti apa Ibu? Terima kasih. Pembiasaan membaca surat Yasin. Oke. Coba sudah pernah ke sekolahnya? Sudah, kebetulan di tempat PLP. Nah, coba Mbak, siapa ini yang tanya ke saya ya? Mbak siapa? Mbak Lina. Oh, Lina. Mbak Lina, coba deh baca-baca penelitian terdahulu yang judulnya pembiasaan sholat duha misal. Ya. Ya, itu coba dilihat variabel X-nya itu indikatornya apa saja atau instrumen angketnya seperti apa. Nah, itu bisa kan tinggal merubah ke apa? Membaca surat Yasin. Oh, berarti boleh ya Ibu seperti itu? Iya bisa, enggak apa-apa. Yang penting hal itu juga dilaksanakan di sana atau juga diadopsi di sana gitu. Kebetulan setiap hari Selasa di sekolah itu selalu membaca surat Yasin Ibu. Ya. Ya. Tapi untuk dari Nah, coba deh baca-baca tentang itu. ya, ya Ibu, kenapa? Iya gimana? Iya, Dibaca-baca tentang itu, nanti bisa kalau sesuai bisa diadopsi gitu kata-katanya ya. Iya, ya. Ibu, Cuma agar menginspirasi aja gitu. Tapi kan tetap diganti dengan pembacaan surat Yasin. baik Ibu. Tapi untuk pembiasaannya dari apa ya? Jadi kan pembiasaan membaca surat Yasinnya itu emang gak ketemu ya Bu untuk indikator yang paling mirip. Tapi saya ketemunya pembiasaan membaca Al-Quran. Itu kira-kira tinggal diadopsi aja Ibu. Kalau pembiasaan baca Al-Quran indikatornya apa? Indikatornya tuh lebih kepada kayak pembiasaan itu harus apa ya, atas kedasaran kesadaran dan kata hati dari peserta didik, itu yang pertama. Terus yang kedua harus dilakukan secara terus menerus. Yang ketiga harus bersikap konsekuen, tegas dan teguh. Tapi ini untuk dari gurunya. Kalau yang ketiga ini, Oke, itu bisa di Al-Qur'annya diganti dengan pembacaan surat Yasin bisa? Baik, Ibu. Ya. Oke. Ibu izin bertanya lagi. Oke. Untuk di kajian teori itu kita boleh ngambil dari skripsi gak Bu untuk itu? Kalau kajian teori lihat di skripsi itu kan merujuk pada buku. Oh iya, betul. Nah, kita ambil dari bukunya. Oh iya, baik. Okay. Jangan mensitasi skripsinya kalau bisa ya. Maksud iya. Kalau teori itu jangan ngambil dari skripsi, tapi ngambil dari buku utamanya, referensi utamanya. Iya, baik Ibu. Ya. Boleh satu lagi nanyanya? Oke, ya. Ya, kebetulan dari banyaknya referensi yang saya pakai, itu sebagian itu dari buku pinjaman dari Ipusnas. Kira-kira nanti akan ditanyain nggak ya, Bu? Untuk kalau di itu sih enggak ya. Kalau proposal enggak ditanya. Tapi kalau ujian biasanya ditanya. Jadi nanti Mbak Lina bisa ke Perpusnas di fotokopi di bagian yang dikutip. Oh iya, baik Ibu. Iya. Oke. Ibu, terima kasih. Iya. Bu, maaf, izin bertanya lagi, Bu. Oke, ya. Tapi saya nampilin ininya, Bu, Word-nya ya, Bu. Oke. Nah, jadi gini, Bu. Ini kan saya kan ngutip dari jurnal ya, Bu ya. Nah, itu kan udah dimasukin ke daftar pustaka. Nah, di sininya perlu dimasukin lagi nggak, Bu? Atau gimana ya, Bu ya? Sebentar, Mas. Ngutip di jurnal. Sudah masuk di daftar pustaka. Iya, maksudnya di sininya tuh kan kayak biasanya kayak Daryani 2020 gitu, Bu. Masuk dong. Ketentuannya kita pakai apa? Mendeley apa? Mendeley. Bu. Kayaknya Kalau ada itu ya. Kalau di panduan skripsi body note bukan Iya, footnote. bukan footnote ya. Berarti harus masuk ya, Bu ya?
Ya berarti pakainya body note. Ah, Tapi kan biasanya ada tipenya ya. Tipe-tipe itu loh. Tipenya ah, APU kalau nggak salah, Bu. apa? Nah, ya berarti itu di setting di laptopnya pakai itu nanti kita citasi, nanti semuanya masuk di daftar pustaka. Berarti di sininya nggak perlu nulis sumbernya lagi gitu kan, Bu? Cukup di daftar Perlu pustaka. Mas. Jadi gimana Oh, ya? Coba searching cara penggunaan Mendeley itu loh. Nah, oh, klik judulnya bukunya di Mendeley-nya nanti keluar di situ. iya, oke Bu. Siap Bu. Mm-mm. Ya, jadi nanti di body note-nya dia keluar, di footnote-nya dia juga keluar secara lengkap, Oh, otomatis gitu. nah, siap baik Bu. Makasih banyak Bu. Oke. Ibu izin bertanya Ibu. Ya. Judul saya kan mix metode Bu ya. Jadi ada dua metode, yaitu judulnya itu membangun kedisiplinan dan akhlak siswa melalui model kombinasi restoratif dan pendidikan berbasis nilai. Nah, kalau penelitian terdahulunya kan saya Lapangan atau cari-cari apa? apa? Lapangan. Iya lapangan Ibu. Saya Ya berarti kebetulan pakai pakainya pakainya kualitatif pretest ya. test. Apa Ibu? Oh, pakai pretest post test. Iya Ibu. Judulnya apa Mas tadi? Judulnya membangun kedisiplinan dan akhlak siswa dengan model kombinasi restoratif dan pendidikan berbasis nilai. Kalau judulnya itu, seyogyanya itu kualitatif. Nanti kita hanya menjelaskan bagaimana model itu diterapkan gitu aja sih, nggak pakai pretest post test. Oh gitu Ibu. Kemarin Iya saya Mas. sempat nanya Ibu, ternyata itu boleh, bukan nanya sih, pernah kemarin ke perpus itu ternyata ada yang apa kualitatif atau kemampuan Ibu. Nah, kalau misal mau kuanti, judulnya nggak seperti itu kayak kayak Nanda tadi. Kalau mau pakai pretest post test efektivitas atau apa, nah itu nanti Oh pakai berarti eksperimen. oh Kalau saya berarti lebih mudah pakai kuali kalau judulnya seperti itu. oh Jadi kayak menjelaskan implementasinya nanti seperti apa dengan menggunakan model tersebut gitu. Cuma menjelaskan implementasinya. berarti ini saya ubahnya bisa sempro aja kali Bu ya. Mm-mm. Coba deh nanti dikirim ke saya ya, Japri ya. Siap Ibu. Saya lihat dulu proposalnya. Ya Ibu. Terus Ibu saya pengen Mm-mm. nanya lagi. Kalau boleh nggak sih Ibu kutipan dalam kutipan kayak gitu? Kutipan dalam kutipan. Jadi saya ngutip, Bisa nggak nyari sumbernya aja? kalau nggak ketemu Ibu, Merujuk ke sumber utamanya. ya misalkan ke sumber utamanya saya nggak nemu Ibu. Otomatis saya ngambil sumber yang kedua. Bisa sih, bisa mengutip hasil kutipan ya. Ya, Bisa, ya Ibu. tapi lebih utamanya memang kita langsung ngutip dari dokumen utamanya, Mas. Oh gitu Ibu. Ya baik Ibu. Tapi ya enggak apa-apa sih. Tapi nanti Kalau ntar ditanyain misal nggak Bu ya? eh, Pas seminar sudah, nanti. ya gimana? Ya, nanti takutnya ntar Gimana, Mas? ditanyain. Ya takutnya ntar ditanyain nggak Bu? Misalkan pas seminar. Enggak sih. eh oh enggak Ibu ya? Enggak sampai nanya kutipan sih. Kalau penguji itu konten aja, lebih ke konten, metodenya pakai apa. Oh, Ini penelitian oh, baik, Ibu. Oke baik Ibu. Berarti ntar Word saya ini kasih ke Ibu.
Raffi ini udahan, Vi. Ah, iya kenapa, Vi? Iya. Terus aja sebutin nama orang. HP saya mati. Oh, mati HP-nya ibunya. Udahan, cuy. Oh ya sudah. Ya udah. Makasih teman-teman. Ya. Ya,